Halo, perkenalkan, nama saya Ina Rohmah. Saya Sumiati. Dan saya Mariani. Kami di sini ingin mempresentasikan materi komunikasi yang efektif. Komunikasi efektif adalah proses pertukaran ide, pemikiran, pengetahuan, dan informasi sedemikian rupa sehingga tujuan atau niat dapat terpenuhi dengan sebaik mungkin. Macam-macam gaya komunikasi. 1. Komunikasi pasif. Komunikasi pasif adalah gaya komunikasi saat individu membangun sebuah pola untuk menghindari dirinya mengekspresikan pendapat atau perasaan, melindungi hak-hak pribadi, dan mengidentifikasi serta memenuhi kebutuhannya. 2. Komunikasi agresif. Komunikasi agresif adalah gaya komunikasi di mana individu mengekspresikan perasaan dan pendapat mereka untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara menyakiti atau melanggar hak-hak orang lain. Komunikasi pasif agresif. Komunikasi pasif agresif adalah gaya komunikasi yang menggabungkan gaya komunikasi pasif dan komunikasi agresif. Komunikasi pasif agresif adalah gaya komunikasi di mana individu terlihat pasif namun bertindak dengan cara-cara yang agresif. Mereka yang membangun gaya komunikasi pasif agresif pada umumnya merasa tidak memiliki kekuasaan. Komunikasi asertif. Komunikasi asertif yaitu kemampuan untuk mendengar perspektif orang lain dan mengekspresikan dirinya dengan jujur dan penuh rasa hormat. Komunikasi asertif mengedepankan cara pandang untuk mengemukakan pendapat dan perasaan tanpa memaksakan kehendak serta tidak melanggar hak-hak. Adapun komponen-komponen pesan asertif diantaranya: 1. Persiapan sebelum mengirim pesan. 2. Pengiriman pesan, biasanya secara langsung kontak mata. 3. Kebisuan dan keheningan, memberi waktu orang lain untuk memahami pesan. 4. Mendengarkan. 5. Pengulangan. 6. Fokus pada solusi. Manfaat komunikasi asertif. 1. Dapat membantu menghargai diri sendiri. 2. Mengekspresikan perasaan secara langsung. 3. Memperbaiki hubungan dengan orang lain. 4. Memberikan penghargaan kepada orang lain. 5. Memberikan kritik secara konstruktif dan proporsional. Membuat permintaan. 6. Mengatur keterbatasan yang dimiliki. Karakteristik komunikasi yang efektif. Adapun beberapa karakteristik diantaranya: 1. Pesan yang jelas. Pesan yang ingin disampaikan pengirim harus sederhana, mudah dipahami dan disusun secara sistematis untuk mempertahankan kebermaknaannya. 2. Pesan yang benar. Informasi yang dikomunikasikan tidak boleh samar atau salah dalam arti apapun itu, harus bebas dari kesalahan dan kesalahan tata bahasa. 3. Pesan lengkap. Komunikasi adalah dasar pengambilan keputusan. Jika informasinya tidak lengkap, dapat menyebabkan keputusan yang salah. 4. Pesan tepat. Pesan yang dikirim harus pendek dan ringkas untuk memfasilitasi interpretasi langsung dan mengambil langkah yang diinginkan. 5. Keandalan. Pengirim harus yakin dari ujungnya bahwa apapun yang dia sampaikan benar menurut pengetahuannya. Bahkan penerima harus memiliki kepercayaan pada pengirimnya dan dapat mengandalkan pesan yang dikirim. 6. Pertimbangan penerima. Media komunikasi dan pengaturan fisik lainnya harus direncanakan dengan memperhatikan sikap, bahasa, pengetahuan, tingkat pendidikan dan posisi penerima. 7. Sender's courtesy. Pesan yang disusun harus mencerminkan kesopanan, kerendahan hati dan rasa hormat pengirim terhadap penerima. Skill komunikasi yang efektif. Skill komunikasi yang efektif yaitu: 1. Ketaatan, yaitu seseorang harus memiliki keterampilan mengamati yang tajam untuk mendapatkan lebih banyak pengetahuan dan informasi. 2. Kejelasan dan singkat, yaitu pesan harus disusun dengan kata-kata sederhana, dan harus jelas dan tepat untuk menciptakan dampak yang diinginkan pada penerima. 3. Mendengarkan dan memahami, yaitu keterampilan paling penting dalam diri seseorang adalah dia harus menjadi pendengar yang baik, waspada dan sabar. Ia harus mampu memahami dan menafsirkan pesan dengan baik. 4. Kecerdasan emosional, yaitu seseorang harus sadar secara emosional dan mampu mempengaruhi orang lain dari dalam. 5. Self-efficacy. Selain itu, dia harus memiliki keyakinan pada dirinya sendiri dan kemampuannya untuk mencapai tujuan komunikasi. 6. Percaya diri, yaitu menjadi salah satu keterampilan komunikasi yang penting.
Kepercayaan diri meningkatkan kelayakan pesan yang disampaikan. 7. Respectfulness, yaitu menyampaikan pesan dengan sopan dan menghormati nilai. Kepercayaan, pendapat dan ide penerima adalah inti dari komunikasi yang efektif. 8. Komunikasi nonverbal, yaitu untuk terhubung dengan penerima dengan cara yang lebih baik. Pengirim harus melibatkan komunikasi sarana nonverbal juga. Ini termasuk gerak tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, postur tubuh, dan lain-lain. 9. Pemilihan media yang tepat, yaitu pemilihan media yang tepat untuk komunikasi juga merupakan keterampilan. Anda perlu memilih media yang sesuai dengan situasi, prioritas pesan, sudut pandang penerima, dan lain-lain. 10. Memberikan umpan balik, yaitu komunikasi yang efektif selalu merupakan proses dua arah. Seseorang harus menerima dan juga memberikan umpan balik untuk mengedepankan perspektif orang lain juga. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.